Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Risma Sahid Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 kelas A dari kampus STKIP PGRI Ponorogo. Di video kali ini saya akan mereview buku dengan judul Pelangi Hijab Munajjah Qalbu yang dituliskan oleh Dewi Pelangi. Buku ini diterbitkan oleh Kalam Buku Nusantara tahun 2017, nomor ISBN 9786025430053. Halaman untuk ketebalannya 225. Buku ini berisi tentang kehidupan tokoh pelangi mutajab dari mahasiswa hingga berumah tangga. Berawal dengan pertemuan yang tidak disengaja oleh Pelangi dengan Aceng, seorang mahasiswa ITB di telepon umum. Dilanjutkan pertemuan kedua di rumah makan dekat kos Pelangi yang ternyata pertemuan keduanya ini semakin akrab antara satu dengan yang lain dari seringnya bertukar kabar lewat telepon sampai bertemu di sebuah tempat hingga keduanya memiliki rasa, akan tetapi mereka pendam antara satu dengan yang lain karena perbedaan kepercayaan. Yang dengan seiringnya berjalannya waktu, si tokoh Aceng akhirnya menyatakan perasaannya pada Pelangi saat makan malam, lebih tepatnya di depan balkon restoran. Suatu waktu saat Kak Aceng menelpon Pelangi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, lalu Pelangi bercerita bahwa dia akan pulang untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan wisudanya. Kak Aceng meminta agar dia yang antarkannya ke Bogor. Selain itu, Kak Aceng juga ingin mengenal dengan orang tua Pelangi. Namun setelah sampainya di Bogor malah mendapatkan penolakan dan kemarahan dari abi si Pelangi. Pelangi yang menyaksikan kemarahan sang abi merasakan sangat bersalah kepada Kak Aceng. Setelah kejadian ini, Pelangi maupun Kak Aceng tidak ada yang bertukar kabar lagi. Pelangi melanjutkan lembaran baru kehidupannya. Setelah lulus dari kampus, dia mencoba melamar pekerjaan di koran lokal Bogor dan ternyata dia diterima di sana. Setelah melewati tes kemampuan yang ia miliki, akhirnya dia bekerja di sana. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Pelangi ternyata mendapatkan makian dan rekaan kerjaan yang iri dengan dia. Mereka mengutarakan ketidaksukaan padanya lewat tulisan makian agar dia keluar dari kantor tersebut. Dan di kantor itu pula dia bertemu dengan Kak Aceng setelah beberapa bulan tidak ada kabar.
Hati Pelangi terasa sakit setelah kejadian itu sehingga dia mengundurkan diri dari kantor tersebut. Dia ingin mencari pekerjaan baru dan ingin move on dari Kak Aceng. Lalu bibinya yang dari Bali menawarkannya untuk ikut tinggal di sana. Dia pun akhirnya setuju. Dia ikut ke Bali. Dia mulai mencoba mencari pekerjaan baru dan akhirnya dia diterima di sebuah perusahaan. Akan tetapi di perusahaan tersebut Pelangi tidak nyaman karena si bosnya itu bersifat genit gitu. Jadi dia tuh merasa risih, akhirnya dia tuh mengundurkan diri lagi. Dan si Bibi berbicara bahwa dia itu harus melanjutkan cita-citanya yang diimpikan, yaitu menjadi penyiar radio. Akhirnya dia mencoba melamar pekerjaan di Bandung sebagai penyiar radio. Akhirnya diterima juga. Dan disitulah dia bertemu dengan temannya yaitu Ismail, yaitu teman SMP-nya dulu. Ternyata Ismail memiliki rasa kepada dia. Lalu suatu ketika Ismail melamar si Pelangi kepada orang tuanya. Akan tetapi Pelangi masih kurang yakin dengan si Ismail. Keluarga si Ismail maupun si Pelangi memberi waktu untuk berpikir. Setelah lamaran itu, Pelangi akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran si Ismail. Akhirnya Pelangi dan Ismail itu menikah. Setelah pernikahan terjadilah problem-problem kecil maupun besar dari si Ismail yang tidak dapat menjadi keluarga yang bertanggung jawab, sampai si Ismail membangun usaha dan berakhir kepahitan. Di tengah-tengah ekonomi krisis, datanglah anugerah yang ditunggu-tunggu, yaitu sang buah hati. Akan tetapi respon si Ismail ini tidak begitu bahagia dengan kedatangan sang buah hati. Hati si Pelangi semakin sakit, tapi dia berusaha tegar untuk menjalani semua kehidupannya itu. Hingga kelahiran sang buah hati, suaminya tidak ada perubahan sedikit pun. Di sini Pelangi itu juga menjadi ibu serta ayah bagi anaknya. Dia mengurus segala sesuatu rumahnya serta dia membangun bisnis kecil seperti arisan barang hingga membuka tempat les-lesan gitu, les bahasa Inggris untuk anak-anak sekitar rumahnya itu. Dan ternyata usaha-usahanya tersebut disambut baik oleh warga sekitar, bahkan ada yang dari desa yang agak jauh dari tempatnya itu. Pelangi
juga sedangkan sang suami masih membangun usaha dan berakhir kegagalan. Hingga kelahiran putrinya kedua, keadaan pun masih sama, yaitu suaminya yang belum bisa bertanggung jawab kepada rumah tangganya, dan akhirnya Pelangi memutuskan untuk pisah dari sang suami, dan si Ismail pun menerimanya dengan lapang dada. Setelah perceraian tersebut, Pelangi menyibukkan dengan menjalani kehidupan seperti biasa, dan dia juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya dalam bidang kebahasaan. Setelah lulus, Pelangi mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta serta menjadi pemimpin redaksi di sebuah tabloid. Dari buku ini sangatlah menginspirasi untuk bagi pembacanya, mengisahkan seorang perempuan yang kuat serta dapat mengetahui bagaimana pentingnya menyikapi realita kehidupan, dan kita harus selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari testimoni dari Geji Husni Tamari mengenai buku ini yang mengungkapkan bahwa wanita soleh tidak pernah menukar cinta kepada Robnya dengan cinta kepada insan, apalagi bila berbeda iman. Memang benar adanya jika cinta kepada insan tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Dalam Islam haram hukumnya menikahi berbeda agama, karena pernikahan yang berbeda agama ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk cover buku ini menurut saya ini agak kurang menarik bagi pembaca remaja karena terkesan monoton gitu ya. Dan untuk ukuran buku ini sangat pas, tidak kecil maupun tidak besar untuk digenggam oleh pembaca. Buku ini sangatlah mudah. Buku ini memiliki bahasa yang sangat mudah untuk dipahami bagi pembaca awam seperti saya ini. Akan tetapi di beberapa alur yang menceritakan perjalanan hidup si Pelangi yang berganti pekerjaan dari pekerjaan A menuju pekerjaan B agak susah untuk diingat karena perbedaan latar tempat yang diceritakan. Buku ini sangatlah cocok untuk pembaca yang ingin membina rumah tangga agar mendapatkan gambaran kehidupan pernikahan. Sekian review dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.